Ya pemirsa, ex-Menteri Agama sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Yakut Khalil Qaumas kembali menjalani pemeriksaan di KPK. Yakut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Panggil kembali sambil jalan ya? Iya, sambil jalan aja Gus. Ya, ayo sambil jalan. untuk Sambil jalan. ya. Lihat belakang dulu Gus, lihat belakang dada Gus. Paha-paha aja. Gus, lihat belakang Gus. Gus, Tunggu dulu deh. Yakut tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sekitar pukul 1 siang tadi. Yakut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji. Pemeriksaan Yakut berkaitan dengan perhitungan kerugian negara yang akan dilakukan oleh BPK. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan staf khusus Yakut, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka. Saya dipanggil kembali Sambil jalan ya? Iya, sambil jalan aja Gus. Ya, ayo sambil jalan. untuk Sambil jalan sambil. memberikan kesaksian atas saudara Iswah, gitu ya. Itu aja. Terkait kerugian negara ditanya dulu. Ya sebelum tahu, ya. Saya mohon izin ya. Saya mohon izin lewat ya Mas. Mohon izin ya, mohon izin ya. Mohon izin Mas. Mohon izin lewat Mas. Ya. Ada kesetin Mas. Kerugian negara ini. Tersangka Gus. Sambil jalan dulu Mas ya. Ya Mas. Tanggapan Gus. Enggak, saya enggak akan. Sebelumnya, KPK memeriksa pemilik Biro Haji Maktur, Fuad Hasan atau masyhur ini. Fuad juga diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Di depan media, Fuad mengklarifikasi soal kuota haji yang diterima Maktur pada tahun 2023 dan 2024. Fuad juga membawa bukti pemangkasan kuota yang dialami Biro Haji miliknya. Selain Fuad, KPK juga sudah memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya adalah mantan Menpora Dito Aryo Tejo yang diperiksa 23 Januari lalu. Hanya memperoleh satu, waktu detik terakhir kami sangat membutuhkan, apalaginya untuk bisa memberangkatkan lagi jemaah, tidak mendapatkan, hanya diizinkan, hanya mendapatkan satu. Ini saya memperlihatkan fakta kenyataan. Tidak sampai 300. Jadi bayangin begitu yang kalian hebohkan ribuan apa semua. Tapi ini hari saya nyatakan bahwa Maktur tidak sampai. Terpangkas 50% lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024, keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu proses penyidikan perkara sehingga pengungkapan dalam perkara ini menjadi lebih terang. Pemirsa, KPK memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas untuk mendapatkan nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pada Kementerian Agama tahun 2023 hingga 2024. Kini tengah didalami oleh KPK. Bagaimana cara menilainya dan juga mengetahui di mana letak kecurigaannya? Kita akan membahasnya dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bonyamin Saiman. Selamat sore Mas Boy. Sore Anita dan seluruh pemirsa. Baik, Mas, ini sejak awal gitu ya mendorong mendorong pemeriksaan mantan Menak Yakut Khalil Qaumas. Menurut Anda apa titik krusial yang membuat pemeriksaan hari ini tidak bisa ditunda lagi begitu? Ya, karena kan kita juga desak untuk segera ada progres berikutnya, yaitu upaya paksa misalnya, atau penambahan tersangkanya juga. Karena rasanya tidak mungkin kalau ini peristiwa terjadi dugaan korupsi hanya dilakukan oleh dua tersangka itu. Meskipun saya tidak pernah menyasar orang, saya kan peristiwanya bahwa ini diduga ada pungutan liar terkait dengan kuota haji khusus. Karena apa? Satu, itu menjadi ada dugaan tambahan biaya. Kedua, tanpa antrian. Nah,
Kalau toh diberikan haji khusus, mestinya yang tetap antrian, gitu. Karena haji khusus itu sudah antri 7 tahun loh, Mbak Anita. Jadi jangan dikira haji reguler aja yang punya antrian. Nah, ini ternyata diberikan kepada yang tidak perlu antri, asal bayar tambahan. Nah, bayar tambahan itu kan pernah saya mengatakan sekitar $5.000 ya, jadi sekitar 75 juta. Tapi ada yang ngomong 2.000, tapi itu ya kecil lah. Tapi ada juga yang lebih tinggi 10.000, gitu. Jadi 150 juta per orang untuk nambah selain bayar 20.000, 30.000, ada yang bayar 40.000 juga gitu. Sehingga ada artis yang sampai 1 miliar itu ya karena tambahan-tambahan itu, dan diduga itu adalah berkaitan dengan pungutan liar. Nah, kalau pungutan liar artinya ya jelas bahwa itu masuk kategori dugaan korupsi. Karena apa? Ini hak negara mengatur haji, tapi kemudian dilakukan penjualan atau pembelian. Seperti misalnya, ya meskipun tidak apple to apple, misalnya kios pasar, kan miliknya negara, miliknya pemerintah. Ketika ada oknum yang nakal menjual di atas harga retribusi, bahkan di luar retribusi, gitu, maka dianggap pungutan liar dan bisa menjadi korupsi. Gitu. Jadi ini kita formulakan dulu itu bahwa haji yang 10.000 yang harusnya hanya 8% tapi menjadi 50% itu, maka itulah yang diduga dijual atau dibeli. Nah, itulah kemudian sebenarnya levelnya adalah biro travel swasta yang mendapatkan jatah tadi. Karena ini menjadi 0 tahun, tidak perlu antri. Ya siapa yang menjadikan 0 tahun? Padahal ada sistem Siskohat. Nah, Siskohat itu dibukanya kapan boleh dibukanya? Itu. Nah, sehingga orang-orang yang harus antrian, harus yang berangkat. Nah, ini yang menjual atau membeli, inilah fokusnya yang diduga korupsi. Apakah ini kemudian menyangkut Pak Menteri, gitu, karena kebijakan yang memisahkan harusnya 8% untuk haji khusus tapi menjadi 50%. Nah, ini ya kita sudah kita lihat bersama, KPK mengkonstruksikan ke sana. Ya kita hormati bahwa apakah ini juga istilahnya gini ya, kita sampaikan pada masyarakat, ini tetap asas praduga tidak bersalah. Apakah Pak Yakut nanti akan di pengadilan diputus bersalah, kita serahkan mekanisme. Bisa aja sebaliknya diputus bebas, atau KPK karena bisa membuat SP3 ya bisa aja SP3 gitu. Jadi itu kita hormati bersama, tapi saya memang mendorong sejak awal ini naik penyidikan. Terus habis itu saya gugat lagi karena belum penetapan tersangka. Mungkin nanti kita gugat lagi karena belum ditahan gitu loh, Anita. Jadi saya gugat KPK-nya supaya kerja profesional, kerja cepat gitu loh. Istilah anak muda sekarang gercep aja gitu, Anita. Masih. Baik, Maki. Ini kan Maki menyebut potensi kerugian sangat besar ya. Berapa dan bagaimana menghitungnya secara konkret begitu? Apakah berbasis nilai ekonomi kuota, selisih biaya haji reguler versus khusus, atau potensi penerimaan negara yang hilang? Kalau saya malah di luar itu semua, Anita. Pungutan liar tadi loh, $5.000 per jamaah kali 10.000 dikurangi pendamping, petugas dan lain sebagainya, kira-kira ya 700 miliar. Karena ini kan 70 juta atau anggap aja 100 juta gitu. Kali sekian itu ya antara 700 miliar sampai 1 triliun kerugiannya. Karena dugaan tadi ada pungutan liar di luar yang dibutuhkan. Dan itu untuk siapa? Bisa aja ditulak oleh oknum swastanya, bisa dibagi dengan pejabatnya, bisa sebagai gratifikasi minimal. Bahkan ada dugaan suap karena sebagaimana tadi Maktur juga menyatakan hanya dapat 300. Nah sementara ini 10.000 dibagi kepada siapa aja. Cara membaginya bagaimana? Kalau Maktur aja cuma dapat 300, berarti kan ada yang kecil-kecil dapat lebih besar. Kalau bisa lebih besar, apakah ada dugaan bahkan suap dari pungli tadi gitu kan? Baik, Bang Boy, ini apakah kerugian jemaah misalnya gagal keberangkatannya dan juga lonjakan harganya bisa dikualifikasi begitu sebagai kerugian negara? Ya, bisa aja karena sebenarnya kan kalau minimal saya katakan tadi, ini kan kalau toh dikasihkan haji plus yang 50% tadi, 10.000 tadi, harusnya kan diberikan pada yang antrian yang sudah 7 tahun itu. Sehingga mereka tidak perlu membayar tambahan, gitu loh. Jadi itu minimal saya katakan. Tapi kalau kita bicara lebih jauh lagi bahwa ini harusnya urusan haji reguler. Karena sesuai permintaan awal pemerintah kita kan untuk memotong reguler.
Nah, itu lebih besar lagi itu kerugiannya, bahwa itu haknya negara. Karena itu kan harus diserahkan kepada reguler, tapi reguler kemudian tidak dikasih. Sementara negara ngurusi itu juga dengan subsidi, dengan biaya negara segala macam untuk pendamping haji dan lain sebagainya, ya bisa lebih besar lagi, Anita. Tapi saya fokus ke dugaan pungutan liar aja dulu, bahwa kemudian ada harusnya ini selisih. Harusnya masyarakat juga dirugikan, mestinya untuk reguler hanya cukup bayar 50 juta, tapi kemudian diberikan haji plus yang membayar sampai di angka 300 juta, 400 juta. Selisihnya itu juga bisa dianggap korupsi juga, nah, kalau lebih jauh lagi. Banyak hal yang kemudian istilahnya dari sisi itu aja banyak, belum catering, belum hotel, belum transport, banyak dugaan-dugaan pungli itu kan. Baik, Bang Boy, ini dari pendapat Anda sendiri begitu ya, kira-kira kenapa? Apa penyebabnya bisa sampai sejauh ini dan baru terindikasi sekarang atau baru bisa diperiksa saat ini tuh apa penyebab awalnya gitu Bang Boy kalau menurut pendapat Anda pribadi? Ya, sebenarnya diduga tahun 2003 sudah ada dugaan penjualan atau pembelian kuota ini. Tapi waktu itu kan masih sesuai aturan 8.000 tambahan yang diberikan Haji Plus atau biro travel swasta itu hanya 8%. Jadi ya berapa itu? Enggak banyak lah gitu kan. Nah, tapi bisa ketika dapat 20.000, wah ini bisa yang nakal loh, yang nakal saya nggak menyebut nama, itu wah ini bisa dijual lebih banyak lagi nih kalau yang 10.000. Jadi memang dugaan ini yang potensi haji reguler atau tambahan itu sebelum-sebelumnya untuk reguler, tapi yang diberikan kepada swasta itu salah satunya tahun 2023 yang 8.000, 8%-nya cuman berapa itu, sedikit lah, nggak sampai 1.000 lah kira-kira kan gitu. Nah, tapi kemudian yang memang paling banyak diberikan untuk haji plus atau haji khusus itu 10.000 itu ya baru tahun 2024 ini yang kita. Dan itu diduga itu tadi bahkan dijual. Orang travel saya aja pernah nawari saya tidak antri, saya nggak mau karena saya daftar gitu. Rasanya bagi saya kalau tidak antri itu ya nggak nyaman lah gitu. Dan saya tanya waktu itu, nambah berapa? $5.000 itu. Wah, apalagi nambah gitu kan. Masa mau ibadah kesannya kok kayak memberikan sesuatu gitu. Itu saya nggak nyaman. Jadi ini kenapa marak seakan-akan yang 2024 ini kok menjadi suatu booming gitu. Padahal dulu zaman Pak Surya Dharma Ali itu hanya gratifikasi kiswah, Al-Kain Ka'bah, atau yang sebelumnya itu juga nggak sampai ini karena waktu itu memang tambahan itu nggak sebesar sekarang, dan juga tambahan pun itu juga hanya 8% diberikan haji plus gitu kan. Oke, baik. Mas Boy, apakah angka kerugian negara ini bisa nol secara kas begitu, tapi tetap pidana karena kerugian hak publik? Iya, tapi saya bisa juga merumuskan ada kok itu pungutan liar, terus kemudian hak publik yang harusnya untuk reguler itu kan bisa dihitung gitu. Nah, rangkaiannya pun gitu, misalnya itu tidak ada pungutan liar, terus diberikan haji plus yang sesuai antrian. Tapi bahwa kemudian masyarakat yang haji reguler itu sudah begitu demikian sampai tua-tua, itu ya tetap pada posisi potensi ya minimal kesalahan prosedur lah. Tapi itu kan korupsi harus ada kerugian, harus uangnya gitu. Jadi ya bisa aja kesalahan prosedur. Tapi ya bisa aja si jamaah reguler gitu menuntut pemerintah menggugat sampai ganti rugi. Nah kalau rakyat masyarakat yang misalnya yang harusnya antrian berangkat sekarang dengan jamaah yang 20.000 tadi, dan hanya berangkat 10.000, berarti yang 10.000 yang harusnya berangkat tahun 2024, tapi berangkat tahun 2025 bisa menggugat pemerintah. Lah pemerintah kan harus membayar kerugian yang diderita oleh masyarakat yang antri ini. Nah, itu berarti pemerintah kehilangan duit lagi kan? Itu loh. Nah, potensi kerugian meskipun Rp0 tetap ada potensi itu ketika misalnya masyarakat mengajukan gugatan dan harus dibayar atas harus antri setahun lagi. Apalagi kemudian ada yang sakit tahun berikutnya nggak bisa berangkat, ada yang meninggal tahun berikutnya nggak bisa berangkat. Nah ini potensi itu menjadi kerugian meskipun korupsi itu harus nyata real. Tapi kalau nanti ada yang gugat beneran dan pemerintah harus bayar, ya berarti kan kerugian jadi real juga. Masih. Baik, Mas Boy, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kami akan review sedikit ini kasus ini terkait dengan sebelumnya KPK telah menetapkan Yakut Khalil Qaumas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK telah beberapa kali memeriksa Yakut sejak Agustus 2025. Kasus ini bermula dari pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi.
Untuk Indonesia sebanyak 20.000 kuota. Kuota tersebut harusnya dibagikan ke 92% untuk kuota reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Namun Yakult membagikan 10.000 kuota untuk reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus. KPK menduga kuota khusus tambahan tersebut malah diperjualbelikan. KPK menduga juga adanya aliran uang dari Biro Perjalanan dan Asosiasi Haji kepada pihak Kemenak atas kuota tambahan tersebut. Baik, Mas Boy, ini apakah Anda melihat potensi perkara didorong ke pelanggaran administratif saja dan bukan pidana? Oh, nggak bisa, karena kan ada dugaan pungutan liar kan itu di situ. Tapi siapa yang dimintai pertanggungjawaban, apakah itu nanti menteri atau pelaksana atau swasta yang diduga sekongkol, itu ya kita serahkan kepada KPK. Tapi bahwa ini hanya perbuatan perdata atau perbuatan kalau perdata enggak, itu perbuatan administrasi atau kesalahan prosedur, itu enggak juga, karena memang yang dirugikan masyarakat dalam pemahaman, karena haji ini kan secara undang-undang memang tanggung jawab pemerintah yang untuk mengurusnya gitu. Sementara kalau negara lain yang umat Islamnya kecil kayak Amerika, itu ya dibiarkan aja urusan sendirilah, bayar sendiri, berangkat. Bahkan beberapa negara itu kuotanya malah tidak terserap, maka diberikan kepada Indonesia. Jadi nggak bisa kalau dikatakan hanya kesalahan administrasi. Karena apa? Yang utama bagi saya kuncinya sekali lagi itu adalah ketika Haji Plus itu tanpa antrian. Itu loh. Ya. Itu yang merugikan pada posisi masyarakat dan juga akhirnya merugikan negara juga. Karena negara kan harusnya melayani yang Haji Plus itu berangkat yang sesuai antrian. Ini tiba-tiba 0 tahun berangkat 10.000. Sementara Haji Plus yang itu kan hanya 8% dari 200.000 kan hanya 16.000. Kan? Hampir mendekati kuota keseluruhan yang berangkat ini tanpa antrian itu. Kan? Jadi itu yang kira-kira menurut versi saya dugaan korupsi ketika yang diambil tengah-tengah. Anggap aja tidak ada pungutan liar. Tapi ketika diberikan kepada haji yang tidak antri, itu jelas merugikan masyarakat dan juga merugikan negara. Apalagi sebenarnya itu haknya haji reguler. Nah, lebih lagi itu, karena itu tadi negara itu kan sudah pada posisi yang ada subsidi ngurusi BPKH. BPKH itu meskipun Badan Pengelola Keuangan Haji, itu kan juga ada Komnas Haji yang harus digaji oleh negara. Dan meskipun BPKH itu anggap saja digaji oleh dari manfaat uang jamaah haji, tapi banyak effort yang harus dikeluarkan oleh negara gitu. Jadi tujuan negara melayani jadi tidak tercapai karena ada dugaan menguntungkan pihak lain, menguntungkan ini travel Haji Plus karena dia memungut selain memungut biaya, dia sudah dapat untung, misalnya 400 juta, sudah dapat untung dia 10%. Misalnya itu sudah 40 juta plus tadi yang uang pungutan liar karena $5.000, berapa lagi? Jadi posisinya adalah kita adalah perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara, yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. Anggap aja tidak tidak menguntungkan para pejabatnya, tapi kan menguntungkan pihak lain karena dugaan yang tadinya harusnya Haji Plus tapi reguler, harusnya Haji Plus yang sudah antrian tapi dikasihkan yang tidak antrian. Jadi saya meyakininya kalau ini memang ada dugaan perkara korupsi, maka sejak awal saya ikut melapor dan ikut mengawal. Jadi, tapi bahwa kita serahkan pada mekanisme penegak hukum, saya tidak bisa menuduh orang korupsi, tidak bisa menjustifikasi ini ada kerugian negara. Kita serahkan KPK sesuai mekanismenya, maka naik mulai penyidikan, penetapan tersangka, nanti bisa jadi penahanan, dibawa ke pengadilan, diputus bersalah atau tidak bersalah, gitu, bisa banding, bisa kasasi. Inilah rangkaian-rangkaian yang kita tunggu bersama. Mekanismenya memang seperti itu, kita ikuti begitu, Anita. Baik, Mas Boy. Ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Masih ada satu lagi, Anita, yang terkait dengan ini, klaim bahwa ini demi keselamatan umat, gitu. Karena banyak meninggal tahun 2023. Saya haji reguler tahun 2023 bersama paman saya namanya Kusri. Itu orangnya sudah stroke lama. Nah, sampai jam 2 siang tidak terangkut dan tidak dapat minum.
tapi sehat-sehat aja sampai sekarang gitu loh. Jangan kemudian sesuatu yang takdir meninggal tidak meninggal ini karena kan jadikan alasan pembenaran karena tahun 2024 karena ini 10.000 kalau dikasihkan reguler akan banyak meninggal. Tapi buktinya nggak banyak meninggal itu bukan dari faktor itu, tapi faktor memang semakin ketat kalau usianya tinggi dan tidak sehat nggak boleh berangkat sehingga seakan-akan yang meninggal semakin dikit. Bukan karena ini jamaah regulernya kan tetap gitu loh. Jadi ini satu yang harus saya catat, saya sampaikan pada publik juga, pada Sindonews ini bahwa istilah untuk haji keselamatan itu tidak bisa pembenaran. Dan kemudian pemerintah Arab juga belum ditanya apakah kamu sanggup untuk menerima 20.000 jamaah reguler. Enggak. Lah malah cuma tanya, kalau kami bagi 50% bagaimana? Ya pemerintah Arab ya menjawab ya urusan kamu lah, kan gitu kira-kira. Terus MUU itu satu. Berikutnya adalah ICW juga pernah meneliti tentang catering. Ternyata dari sisi pembelian, bukan faktanya yang diterima jamaah kayak apa. Bahwa harganya sekian, gizinya harus sekian. Ternyata gizi yang diterima dari rangkaian supplier aja, data supplier ketahuan ada dugaan penyimpangan di situ. Gitu. Jadi ini kita serahkan sebenarnya ke KPK untuk menghitung dan memprosesnya, Anita. Masih. Baik, Mas Boy, ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Makin sering bicara abuse of power yang terstruktur begitu ya. Apakah pola itu Anda lihat di kasus haji ini? Ya, bahwa rangkaian awal itu kan ada lobby-lobby untuk melakukan penambahan. Bahkan Pak Jokowi juga ada ikut di sana. Terus bagaimana pelaksanaannya, pembagiannya, bisa saja itu memang rangkaian dari pelaksana di bawahnya. Tapi itulah yang saya harus catat dan saya sampaikan KPK. Kemarin Pak Dito juga sudah ditanya, dipanggil sebagai saksi, menerangkan apa. Katanya KPK ada dugaan penyelewengan tujuan. Tadinya untuk mungkin haji reguler tapi haji plus dan kemudian 0 tahun misalnya gitu. Tapi saya juga menuntut KPK untuk memeriksa Pak Jokowi supaya ini kalau ada dugaan abuse of power, apakah ada dugaan uang ini dipakai untuk kegiatan yang lain yang sudah menguntungkan kroni atau segala macam, ya harus didalami begitu. Saya belum bisa mengatakan secara tegas ini ada abuse of power sampai level seperti apa. Gitu. Tapi kalau dugaan penyalahgunaan wewenang kan pasti ada karena beberapa yang saya jelaskan tadi. Tapi apakah sampai level itu presiden tahu, itu ya harus terlibat atau tidak, ya dipanggil gitu. Makanya saya selalu mendorong KPK untuk memeriksa Pak Jokowi sebagai saksi minimal. Gitu. Baik, siap Mas Boy. Terima kasih banyak atas waktu Anda. Kita doakan bersama, kita terus kawal seperti apa perkembangan dari kasus dugaan korupsi kuota haji ini. Terima kasih Mas Boy, salam sehat selalu untuk Anda.